Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran ini, Bapak menanyakan dulu bagaimana situasi kesehatan Ananda sekalian. Mudah-mudahan Ananda masih senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling penting, ya tentu motivasi dan semangat belajar Ananda semakin hari semakin bersemangat ya, semakin tinggi. Karena semangat belajar inilah yang memberikan dorongan kepada kita untuk selalu aktif dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran matematika ini. Baik, berdoalah dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk atau hidayah oleh Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam pembelajaran ini lancar dan Anda sekalian mudah-mudahan diterangkan hatinya, dibukakan kolbunya sehingga lebih cepat menangkap makna daripada pembelajaran ini. Baik, pada pagi hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita tentang matriks. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian matriks, kemudian ordo matriks sudah kita pelajari. Nah, kita lanjutkan sekarang adalah jenis-jenis matriks. Nah, ada 10 ini jenis matriks ini. Ini untuk pengenalan saja. Itu diingat ya. Jenis-jenis matriks ini. Nanti kalau ketemu soal-soal seperti ini, ya kita sudah belajar jenisnya ada 10 jenis ini. Pertama kita lihat matriks baris namanya ya. Matriks baris itu adalah suatu matriks yang hanya mempunyai satu baris saja. Dan kolomnya ada beberapa kolom. Satu baris. Nah, ingat kemarin tuh yang mendatar atau yang horizontal itu adalah barisnya. Hanya mempunyai satu baris dan beberapa kolom. Nah, kolomnya boleh lebih dari satu. Nah, contohnya ini. A matriks 1, 2. Ini kan satu baris. Ya, kolomnya 2. Nah, 1 kolom, 2 kolom. Satu baris dia. B sama dengan 1, 0, 3, 4. Ini kan satu baris. Nah, kolomnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi satu baris 4 kolom. Ini C min 2, 1, 4, 0, min 1. Ini kan satu baris. Kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini namanya matriks baris. Karena dia cuman mempunyai satu baris. Ya. Berikutnya ada matriks kolom. Kebalikan dari matriks baris. Kalau matriks baris tadi adalah hanya mempunyai satu baris, maka matriks kolom hanya mempunyai satu kolom. Nah, ya, satu kolom. Barisnya boleh ada beberapa. Jadi matriks kolom itu adalah matriks yang hanya mempunyai satu kolom dan beberapa baris. Nah, ini contohnya A, satu kolom cuman. Barisnya ada 2, 1, 2. Matriks B, satu kolom cuman dia. Barisnya ada 1, 2, 3. Matriks R, satu kolom cuman dia. Barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 baris satu kolom. Jadi matriks kolom itu matriks yang hanya mempunyai satu kolom. Berikut matriks persegi. Nah, namanya saja persegi ya. Kalau bangun ruang yang namanya persegi itu berarti panjang dan lebarnya sama. Ya, bangun datar ya. Persegi artinya sama dengan bujur sangkar ya. Panjang dan lebarnya sama. Nah, begitu pula dalam matriks.
Matriks persegi adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan banyak kolomnya sama. Nah, baris dan kolomnya sama. Contohnya ini, P. Ini 2 baris. Baris pertama 1, 3. Baris keduanya 2, 4. Kolom pertamanya 1, 2. Kolom keduanya 3, 4. Jadi 2 baris, 2 kolom. Jadi sama. Ini namanya matriks persegi. Yang ordonya 2 kali 2 kali 2. Kemudian Ki. 3 baris, 3 kolom. Nah, ini juga namanya matriks persegi. Jadi ordonya 3 kali 3. Matriks R 4 baris, 1, 2, 3, 4, 4 kolom. Ini namanya juga matriks persegi. 4 baris, 4 kolom. Ordonya 4 kali 4. Atau boleh ditulis ordo 4 gitu. Ini boleh ditulis ordo 2. Ini boleh ditulis ordo 3. Ini boleh ditulis ordo 4. Nah, ordo 4 itu maksudnya barisnya 4, kolomnya 4. Ini persegi. Jadi banyak baris sama banyak kolomnya sama. Kemudian yang berikut yang keempat, matriks persegi panjang. Nah, sama dengan bentuk geometri, bangun geometri juga. Matriks persegi panjang adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan banyak kolomnya tidak sama. Nah, tidak sama dia. Ada yang barisnya lebih besar daripada kolom, ada yang kolomnya lebih besar daripada garis. Alhasil dia pokoknya tidak sama. Contohnya ini, matriks L. Barisnya banyaknya 3. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kolomnya 2. Atau ordonya 3 kali 2. Jadi ini namanya matriks persegi. Ya, tidak sama banyaknya baris dan banyaknya kolom. Atau matriks M. Nah, ini. Baris pertamanya A, B, C, D. Baris keduanya P, Q, R, S. Kolom pertamanya A, P. Kolom keduanya B, Q. Kolom ketiganya C, R. Kolom keempatnya D, S. Jadi matriks M ini ordonya berapa? 2 kali 4. Ya, barisnya 2, kolomnya 4. Tidak sama. Ini namanya matriks persegi panjang. Nah, ini yang N. Ini matriks persegi. Ini namanya bukan. Yang ini namanya ditambah nih. Tambah lagi misalnya ada 0. Ada 5. Ada 4. Misalnya. Nah, ini termasuk matriks persegi panjang. Banyak barisnya 1, 2, 3, 4. Banyak kolomnya 1, 2, 3. Nah, walaupun ini ada yang huruf, ada yang angka, jadi tidak masalah karena ini unsur-unsur dalam satu matriks. Ini namanya matriks persegi panjang. Kemudian ada namanya matriks diagonal. Nah, perhatikan baik-baik. Matriks diagonal ini adalah satu matriks persegi, ya. Persegi tadi berarti bentuknya seperti ini tadi ya, panjang dan baris dan kolomnya sama. Jadi matriks diagonal itu dasarnya adalah matriks persegi. Kalau dia tidak matriks persegi, nggak akan terjadi matriks diagonal gitu. Matriks persegi di mana unsur-unsur atau elemen selain daripada diagonal utamanya adalah 0. Mana diagonal utama itu? Ialah yang miring diagonalnya ke kiri ini. Nah, ini namanya diagonal utama ya. Kalau yang ke kanan miring ini diagonal kedua. Nah, ini diagonal utama. Nah, ini diagonal utama. Jadi yang miring ke kiri itu diagonal utama namanya. Yang miring kanan diagonal kedua. Unsur-unsur yang terdapat pada diagonal utama itu ada angkanya. Ada nilainya gitu, bukan angkanya. Ada nilainya. 2, 1. Nah, yang selain dari itu 0. Ya, itu maksudnya. Di mana unsur-unsur atau elemen selain
ya, selain daripada diagonal utamanya 0. Nah, jadi diagonal utamanya bukan 0 berarti. Ini 2, 1. Yang ini 0. Ini diagonal utamanya 2, 3, 1. Yang lainnya 0 semua. Atas bawah. Ini diagonal utamanya 2, 3, 1, 4. Ada semua nilainya. Yang lainnya 0. Berarti ini namanya matrik diagonal. Nah, itu saja pengenalan ya. Kemudian yang berikutnya matriks segitiga atas. Nah, ini gampang. Matriks segitiga atas ini adalah satu matrik persegi. Ini asalnya persegi juga. Tidak bisa matrik lain. Di mana seluruh unsur-unsur atau elemen di sebelah bawah diagonal utamanya adalah 0. Nah, ini matrik A misalnya. Matrik A. Nah, 2 kali 2. Ini diagonal utamanya. Nah, di bawahnya ini 0. Nah, ini matrik segitiga atas namanya. Ini yang ordernya 3 kali 3. Ini diagonal utamanya 2, 3, 1. Sebelah bawahnya semuanya 0. Jadi yang berisi itu hanya di atas. Yang ada nilai hanya di atas. Yang di bawahnya 0. Ini namanya segitiga atas. Ini misalnya matrik yang C ini 4 kali 4. Diagonal utamanya 1, 4, 1, 2. Nah, segitiga yang sebelah bawah ini 0 semuanya. Yang atas berisi semua. Jadi itu, segitiga atas itu adalah di mana matrik persegi yang unsur di bawah diagonal utamanya ini semuanya 0. Ini diagonal utama, yang bawahnya ini semuanya 0. Yang lainnya bukan 0. Itu matrik segitiga atas. Ada lagi matrik segitiga bawah, kebalikan dari itu. Matrik segitiga bawah berarti unsur-unsur yang di atas diagonal utamanya 0. Nah, ini 1, 3 diagonal utamanya di atas 0. Ini 2, 3, 1 di atasnya 0. 1, 4, 1, 2 di atasnya 0. Nah, ini maksudnya adalah matrik segitiga bawah. Jadi bawahnya hanya yang berisi, ya, atasnya kosong. Kemudian ada matrik identitas. Matrik identitas itu adalah seperti halnya pada bilangan biasa. Kalau bilangan biasa, bilangan real, identitas penjumlahan itu 0. Kalau perkalian itu identitasnya 1. Nanti fungsinya apabila satu matriks dikalikan sama matriks ini, maka hasilnya matriks itu sendiri karena dia matriks identitas. Apa itu matriks identitas? Adalah suatu matriks persegi juga. Ya, asalnya matriks persegi, jadi tidak bisa matriks lain di mana unsur-unsur atau elemen yang terletak pada diagonal utamanya adalah 1. Nah, ya. Diagonal utamanya semuanya 1. Sedangkan unsur-unsur atau elemen yang lain adalah 0. Nah, coba perhatikan ini. Ini untuk ordo 2 kali 2, 1, 1. Yang lainnya 0. Diagonal utamanya 1, 1. Yang lainnya 0. Kemudian matrik identitas ini tidak boleh dipakai simbol lain ya. Harus I. Nah, ini sudah notasinya nih. I artinya identitas. Dipakai I. Pakai I. Kalau sudah terjadi nanti matrik identitas, pakailah notasi I. I. Ini yang 3 kali 3, 1, 1, 1 diagonal utamanya, yang lain 0. Ya. Ini yang 4 kali 4-nya, 1, 1, 1 diagonal utamanya, 1, 1, 1, 1. Yang lainnya 0. Ini salah satu contoh daripada matriks identitas. Dimana nanti apabila satu matrik lain kita kalikan dengan matrik ini, hasilnya tidak berubah. Ya, hasilnya matrik itu sendiri. Sama dengan angka 1 pada bilangan bulat biasa. Kalau kita kalikan 5 kali 1, 5. 10 kali 1, 10. Jadi 1 itu termasuk identitas namanya. Nah, kalau matrik ada identitasnya ini. Unsur diagonal utamanya 1, 1, yang lainnya 0. Ini 1, 1, 0, 0. 1, 1, 1, 0, 0. 1, 1, 1, 0, 0. Oke. Berikut matriks transpos. Nah, transpos. Tran itu artinya pindah. Pos artinya posisi. Jadi singkatan ini sebenarnya nih. Transpos itu adalah perpindahan posisi. Nah, apa yang pindah? Coba kita perhatikan pengertian ini. Matriks transpos adalah suatu matriks di mana unsur-unsur atau elemen baris pindah menjadi kolom. Nah, baris pindah menjadi kolom. Dan sebaliknya, unsur-unsur atau elemen kolom pindah menjadi baris.
Nah, jadi singkatnya itu katanya baris pindah ke kolom, kolom pindah ke baris. Atau baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Oke, itu ya. Itu matriks transpose. Kemudian ada juga notasinya ini. Jika suatu matriks A, maka matriks transposnya ditulis begini. A pangkat T di atas. Nanti ini berarti lambang daripada transpose matriks A. Gitu. Kalau matriksnya M, ya berarti M pangkat T. Kalau matriksnya B, berarti B pangkat T. Dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini. Ya. A, misalnya matrik 2 kali 2, 1, baris pertama 1, 3, baris keduanya 2, 4. Nah, maka transpose A-nya yang baris pertama tadi 1, 3 berpindah menjadi kolom pertama. Nah, gini. Jadi baris pindah menjadi kolom. Ya. 1, 3 baris pertama pindah menjadi 1, 3 kolom pertama. Transposnya. Nah, begitu pula untuk kolom. Ya. Kolom pertama, matrik A, 1, 2 anggotanya. Baris pertama, matrik transposnya 1, 2. Nah, akan pindah. Jadi baris ini tadi pindah menjadi kolom. 1, 3 pindah menjadi kolom pertama, 1, 3. Baris kedua, 2, 4 pindah menjadi kolom kedua, 2, 4. Dan sebaliknya, kolom pertama, 1, 2 pindah menjadi baris, 1, 2. Kolom kedua, 3, 4 pindah menjadi baris kedua. Nah, begitulah transpose. Nah, mudah memahaminya. Baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Oke. Nah, ini ada ordonya ini. Ini kebetulan tadi yang A tadi, matrik A tadi ordonya 2 kali 2, maka transpose A-nya juga 2 kali 2 ini. Ini yang pakai kurung-kurung ini kan tanda ordonya atau ukurannya. 2 baris, 2 kolom, 2 kali 2. 2 baris, 2 kolom, 2 kali 2. Tetapi kalau kita perhatikan misalnya yang B, nah B, contoh yang B-nya, ini berapa baris, berapa kolom? Coba. 1, 2, 3. 3 baris. Berapa kolomnya? 1, 2. Berarti 3 baris, 2 kolom. Ini B, 3 baris, 2 kolom. Maka nanti B transposnya terbalik. Nah, 3 kali 2 ini menjadi 2 kali 3. Nah, ya. Jadi yang pertama yang tadi B-nya itu adalah kolom ordonya 3 kali 2. Nanti kalau dia sudah ditransposkan menjadi 2 kali 3. Kenapa begitu? Karena baris pindah kolom, kolom pindah baris. Nah, ini baris pertama 2, 3 menjadi kolom pertama, 2, 3. Baris kedua 1, 5 pindah menjadi kolom kedua, 1, 5. Baris ketiga 7, 1 pindah menjadi kolom ketiga 7, 1. Otomatis kolom yang ini pindah menjadi baris. Kolom yang kedua juga pindah menjadi baris kedua. Inilah transpose. Oke. Kemudian ada matrik terakhir, matrik 0. Nah, gampang sekali matrik 0 ini. Matrik 0 adalah satu matrik di mana seluruh unsur-unsur atau elemennya adalah 0. Dengan tidak memperhatikan ukuran atau ordonya. Apapun jenis ordonya, berapa kali berapa ordonya, mau 3 kali 2, 1 kali 3, 4 kali 5, 10 kali 1, nggak masalah, yang penting semua unsurnya 0. Nah, walaupun dia persegi panjang, ya, selama unsurnya semuanya 0, itu namanya matrik 0. Ini kan 0 semuanya. Yang 2 kali 2 ada, yang 2 kali 3 ada, yang 1 kali 4 ada, yang 3 kali 1 ada. Banyak lagi yang lain. Ya. Pokoknya kalau unsurnya 0 semua, tapi ada angka 1 saja di sini, itu bukan matrik 0 namanya. Ya. Yang maksud matrik 0 itu adalah seluruh unsurnya adalah 0. Oke ya. Nah, itu pengenalan. 10 jenis matrik. Nah, nanti bisa diulang-ulang lagi ya untuk lebih memahaminya, untuk lebih mengingatnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian di kesamaan dua matrik. Nah, ini mulai ngitung-ngitung nih. Kita lihat dulu definisinya. Dua buah matrik A dan B dikatakan sama apabila ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Dan
unsur-unsur kedua matriks itu yang terletak adalah sama. Nah, ya. Dua buah matriks A dan B dikatakan sama apabila ordonya sama. Berarti ordo matriks A dan B itu sama, unsur-unsur yang seletak adalah sama. Ini gampang, kita lihat dulu ordonya sama atau tidak. Setelah dia ordonya, baru kemudian unsur yang seletak kita samakan. Misal, nah ini. A umpamanya, ini ordonya berapa? 2 kali 4. Nah, ini ordonya berapa? 2 kali 4 juga. Berarti ada kemungkinan sama. Nah, gitu. Jadi sama nih. Matriks A dikatakan sama dengan B jika, nah ini unsurnya. A, baris pertama kolom pertama sama dengan 1. Baris pertama kolom pertama di B. B, baris pertama kolom kedua sama dengan 2. C sama dengan 3. D sama dengan 4. P sama dengan 5. Q sama dengan 6. R sama dengan 7. S sama dengan 8. Nah, itu saja. Nanti dalam soal ya mungkin terdapat persamaan. Ya, gampang ya. Ordonya sama dan elemen yang seletak sama. Itulah konsep persamaan kesamaan dua matriks. Harus dipahami. Berikutnya adalah contoh. Nah, ini contoh. Contoh. Diketahui matriks A sama dengan, ini berapa kali berapa nih? 4A, 8, 4, 6, min 1, min 3B, 5, 3C, 9. Matriks B, 12, 8, 4, 6, min 1, min 3A, 5B, 9. Ini ordonya 3 kali 3. Ini ordonya 3 kali 3. Jadi ada kemungkinan sama. Jika A sama dengan B, nah, matriks A sama dengan matriks B, maka tentukanlah nilai A tambah B tambah C. Jadi ini masing-masing cari. Nah, ini A ya. Ada B, ada C. Ini ada juga A, ada B. Ini dicari nanti. Jawabannya ada pilihan ganda. A min 7, B min 5, C min 1, D 5, E 7. Nah, nanti kita selesaikan ya. Contoh 2. Diketahui matriks A. Nah, ini satu unsur ini ya, X tambah Y satu unsur, X, kemudian Y, kemudian X kurang Y. Ini matriksnya, ordonya adalah 2 kali 2. Matriks B juga ordonya 2 kali 2, jadi ada kemungkinan sama. Tetapi soal di sini adalah AT. Nah, ingat kan, AT ini tadi, A pangkat T ini adalah transpos. Transpos T sama dengan B. Dengan A pangkat T itu menyatakan transpos dari A. Maka tentukanlah nilai X tambah 2Y dalam unsur matriks ini. Nah, ini nanti kita cari. Jawabannya adalah A min 2, B 1, C min 1, D 2, E 0. Nanti kita menyelesaikan. Nah, nanti kita selesaikan pada video pembelajaran berikutnya ya. Karena durasi ini terlalu panjang. Oke, sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan penyelesaian contoh ini di video yang kedua. Ya, sampai sini dulu. Assalamualaikum.